Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya MPCD Aldi. Di sini saya ingin menjelaskan aplikasi saya yaitu Parkir. Yang pertama, sistem request. Di dalam sistem request ini terdapat 3 bagian yaitu need, value, dan recruitment. Pada bagian need ini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu meningkatkan penghematan waktu. Maksudnya, orang yang ingin parkir tidak lagi lama-lama mencari lahan parkir. Di sini, orang-orang bisa membooking tempat parkir yang ia inginkan. Yang kedua, yaitu meningkatkan kemudahan parkir, di mana orang-orang bisa melihat di mana lahan parkir yang kosong melalui aplikasi ini. Pengguna parkir tidak bisa keluar dari tempat parkir atau mengeluarkan kendaraannya jika tidak mempunyai bukti parkir. Yang kedua, yaitu value. Yang pertama, meningkatkan keefisienan waktu sebesar 20%. Yang kedua, mengurangkan angka kehilangan kendaraan sebesar 50%. Yang ketiga, yaitu mengurangkan angka kecurangan dalam tarif parkir sebesar 30%. Pada bagian ketiga, yaitu recruitment. Pertama, aplikasi ini mempunyai fitur registrasi dan login. Yang kedua, fitur bukti parkir elektronik. Yang ketiga, fitur melihat lahan parkir kosong. Dan yang keempat, fitur membooking lahan parkir. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu fitur pembayaran. Kedua, analisis kelayakan. Di dalam analisis kelayakan ini ada beberapa aspek, yaitu aspek teknologi, aspek ekonomi, aspek non-ekonomi, aspek organisasi, aspek jadwal, dan aspek kendala hukum, etika, dan yang lainnya. Yang pertama, aspek teknologi. Pada aspek teknologi, pertimbangannya ialah parkir elektronik ini menggunakan teknologi yang dapat dikembangkan dan dioperasikan dengan teknologi yang tersedia, karena kemudahan dalam penggunaan aplikasi ini yang bisa beradaptasi dengan orang awam. Orang awam yang tidak mengerti IT sama sekali, ia bisa menggunakan aplikasi ini dengan sangat mudah. Yang kedua, yaitu aspek ekonomi. Pertimbangannya, aplikasi ini akan bekerja sama dengan pihak-pihak perusahaan, baik itu mall, kantor, perusahaan-perusahaan besar, dan lain-lain, yang dimana perusahaan tersebut akan mendapatkan keuntungan dari setiap orang yang parkir. Ketiga, yaitu aspek non-ekonomi. Pada aspek ini terdapat 3 bagian, yaitu pertama, mempermudah pengguna dalam mencari lahan parkir yang kosong. Yang kedua, mengurangi kecurangan dalam pembayaran parkir. Dan yang ketiga, yaitu mengurangi kasus kehilangan kendaraan. Aspek yang keempat, yaitu organisasi atau operasional. Aplikasi ini sangat cocok dengan perusahaan-perusahaan yang sering terjadi kasus kehilangan kendaraan, baik itu motor bahkan mobil. Dengan adanya aplikasi ini dapat membantu perusahaan dalam menjaga keamanan kendaraan dari karyawan-karyawan kantornya. Yang kelima, yaitu aspek jadwal. Untuk penerapan sistem ini kemungkinan besar akan selesai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Biasanya kami sepakat aplikasi ini akan siap pada 6 bulan atau bisa jadi lebih dari 6 bulan. Yang keenam, yaitu aspek kendala hukum, etika, dan yang lainnya. Aplikasi ini tidak ada pertimbangan dengan hukum dan etika, dikarenakan aplikasi ini tidak ada sama sekali mengandung pornografi, sara, dan target dari aplikasi ini bukanlah anak-anak. Selanjutnya, bagian kelebihan dan kekurangan. Pada bagian kelebihan, yang pertama yaitu mempermudahkan para pengguna untuk mencari tempat parkir. Yang kedua, memperingkas waktu dan tenaga pengguna. Yang dimana
Pada aplikasi ini, pengguna bisa melihat lahan parkir yang kosong dan bisa juga membooking lahan parkir yang diinginkan. Dan yang ketiga yaitu menempatkan kode QR pada gerbang masuk tempat parkir supaya mempermudah para pengguna parkir untuk mendapatkan bukti parkir dengan cara men-scan kode QR tersebut. Yang keempat yaitu mengurangi kemacetan saat antrian pembayaran parkir. Karena pada aplikasi ini pembayaran parkir menggunakan metode e-money atau uang elektronik. Pada bagian keempat yaitu mengurangi kecurangan dalam pembayaran. Karena aplikasi ini sudah mempunyai sistem pembayarannya dan tidak bisa lagi dicurangi. Dan yang keenam yaitu mengurangi kasus kehilangan kendaraan. Maksudnya, Anda tidak bisa mengeluarkan kendaraan Anda jika tidak mempunyai bukti parkir. Dan ini merupakan salah satu bentuk dari mengurangi kasus kehilangan kendaraan. Kekurangan. Pada bagian kekurangan mempunyai 2 poin, yaitu Anda tidak bisa mengeluarkan parkir jika kekurangan e-money. Jadi, diharapkan kepada seluruh pengguna agar bisa mengisi e-money-nya jika sudah habis. Yang kedua, yaitu Anda tidak bisa mengeluarkan parkir jika Anda tidak mempunyai bukti parkir. Jadi, simpanlah bukti parkir Anda dengan baik. Yang ketiga, use case. Pada bagian use case terdapat 2 aktor, yaitu pengguna kendaraan dan admin. Use case yang pertama yaitu scan QR. Include login, include registrasi. Anda tidak bisa scan QR jika Anda tidak login, dan Anda juga tidak bisa login jika Anda tidak registrasi. Use case yang kedua yaitu mendapatkan bukti parkir. Use case yang ketiga yaitu Anda bisa melihat informasi lahan parkir yang kosong. Use case yang keempat yaitu membooking lahan parkir. Dan use case yang kelima yaitu bayar parkir. Yang keempat, activity diagram. Pada aplikasi ini mempunyai 7 activity. Yang pertama, activity registrasi. Dimulai dengan pengguna membuka aplikasi dan sistem menampilkan menu registrasi dan si pengguna mengisi data registrasi dan submit dan terkirim ke sistem aplikasi. Sistem aplikasi akan memeriksa data. Jika data lengkap, data akan tersimpan di database. Sistem aplikasi akan menampilkan menu login. Jika data tidak lengkap, sistem akan mengembalikan ke pengisian data registrasi. Yang kedua, yaitu activity login. Sistem aplikasi akan menampilkan menu login dan pengguna akan mengisi username dan password, kemudian submit, kemudian divalidasi oleh sistem. Apakah nama dan password tadi valid? Jika tidak, maka akan mengulanginya lagi pada pengisian username dan password. Jika sudah, data akan tersimpan dan sistem dari aplikasi akan menampilkan beranda utama. Yang ketiga, yaitu activity scan QR. Pengguna memilih menu scan QR dan sistem aplikasi akan menampilkan menu scan QR dan membuka otomatis kamera, dan pengguna bisa mengarahkan kamera ke kode QR untuk mendapatkan bukti parkir. Yang keempat, yaitu activity mendapatkan bukti parkir. Pengguna yang telah mengarahkan kameranya ke kode QR, lalu sistem aplikasi menampilkan bukti parkir dan memproses validasi dari QR. Kemudian, pengguna akan mendapatkan bukti parkir dan mesin parkir akan membuka otomatis palang dari gerbang masuk parkir dan pengguna bisa parkir. Yang kelima, yaitu activity melihat lahan kosong. Pengguna pertama harus membuka
aplikasi terlebih dahulu, dan sistem akan menampilkan beranda utama. Setelah menampilkan beranda utama, pengguna memilih menu lihat, dan kemudian sistem aplikasi akan menampilkan lahan parkir yang kosong. Yang keenam yaitu activity booking. Setelah sistem menampilkan beranda utama, pengguna memilih menu booking, dan kemudian sistem akan menampilkan menu booking. Setelah itu sistem menampilkan jenis kendaraan, dan kemudian pengguna memilih jenis kendaraan miliknya. Setelah memilih jenis kendaraan miliknya, data akan tersimpan, dan sistem akan menyimpan data jenis kendaraan milik pengguna. Setelah menyimpan data, sistem akan menampilkan pemilihan lahan parkir. Kemudian pengguna memilih lahan parkir. Setelah memilih, apakah lahan parkir tersebut kosong? Jika kosong, lahan parkir langsung di-booking oleh sistem. Jika tidak, pengguna harus memilih lahan parkirnya lagi. Yang terakhir yaitu activity bayar. Pengguna pergi ke gerbang keluar lalu menunjukkan bukti parkir yang telah didapatnya tadi. Kemudian mesin dari parkir akan mengecek kendaraan dan mengecek bukti yang telah ditunjukkan dari si pengguna. Setelah itu, sistem aplikasi akan menghitungkan tarif parkir. Setelah menghitung, sistem akan menampilkan tarif yang harus dibayar. Kemudian, menampilkan pemilihan pembayaran e-money. Setelah menampilkan pemilihan pembayaran, pengguna memilih pembayaran melalui apa yang telah dikasih oleh sistem aplikasi. Setelah memilih, pengguna memasukkan tarif pembayaran. Setelah itu submit. Setelah submit, sistem aplikasi akan menampilkan menu memasukkan PIN. Kemudian pengguna memasukkan PIN. Setelah itu, apakah PIN-nya benar? Jika benar, palang langsung terbuka. Jika tidak, pengguna akan mengulanginya lagi dalam aktivitas memasukkan PIN. Pakai adalah singkatan dari parkir elektronik, yang dimana aplikasi ini mempermudahkan para pengguna parkir dalam mencari tempat parkir dan bisa membooking lahan parkir. Sekian dari saya, terima kasih.